Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Joko Widodo resmikan Bendungan Sadawarna, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang. Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK dalam dugaan penyelewengan bantuan bagi korban gempa dari pihak asing. Warga Desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang menuntut mundur kepala desa mereka yang jadi tersangka penganiayaan. Warga Desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang menggeruduk kantor desa Selasa siang. Mereka menuntut kepala desa Sarimekar mundur dari jabatannya. Selain karena menjadi tersangka penganiayaan, warga menilai banyak penyelewengan yang telah dilakukan kepala desa. Sekitar 100 orang warga desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Selasa siang mendatangi kantor desa Sarimekar. Kedatangan mereka diterima oleh pihak pemerintah desa, BPD, kecamatan, dan dinas terkait. Kedatangan warga bertujuan untuk menuntut kepala desa Sarimekar Usep Saipudin mundur dari jabatannya. Saat ini sang kepala desa dan anaknya sedang mendekam di sel tahanan Mapolres Sumedang setelah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap warganya. Selain karena sedang tersandung kasus hukum, warga menilai banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa. Di antaranya pemotongan uang bantuan sosial, pungli proyek renovasi rumah tidak layak huni, rutilahu, hingga penyerobotan tanah warga yang digunakan untuk pembangunan. Tapi seandainya kalau Pak Kowo ketika sudah di pengadilan, dia jabat lagi, tapi dia berperilaku tidak baik, ada penyelewengan, saya yang pertama akan laporkan lagi. Gitu. Terkait adanya penyelewengan bansos? Ya banyak lah, yang seperti yang diduga itu kan masyarakat ada yang nerima 900, ternyata kan uangnya cuma dikasih 300, yang 600 itu secara paksa dikasih ke sembako. Sembakonya tidak sesuai dengan yang 600, paling itu 350. Contohnya kan dia dikasih beras katanya 30 kilo, ternyata kan cuma ada 20 kilo. Yang 10 kilonya kemana? Itu aja. Gitu. Berapa Pak menerima bansos di sini Pak? Kurang lebih 1000 orang. Kan kali 1000 udah berapa? Tolonglah disikapi buat semuanya gitu. Seandainya bantuan dari sananya tunai ya tunai lah. Dari sananya ya berupa barang ya barang. Ini memang banyak penyelewengan Pak. Banyak penyelewengan, dari sananya uang berupa uang 900. Ternyata kan dikasihkannya cuma 300. Yang 600 itu dipotong-potong, jual dedet Pak lah. Seorang warga penerima bansos mengaku kepala desa telah melakukan pemotongan dana bansos sebesar Rp600.000. Warga yang seharusnya menerima Rp900.000 hanya menerima uang tunai Rp300.000. Uangnya dipotong dari warga diberikan dalam bentuk sembako yang menurut warga nilainya tidak sampai Rp600.000. Bisa dipotong bansos ya? Nggak tahu, nggak tahu ceritanya. Cuman gitu aja. Turun. Katanya diganti, dibelikan kepada sembako. Bapak menerima ya? Iya, yang menerima saya. Seharusnya itu. Harusnya dapat berapa Pak? 900. Saya udah menerima uang 900. Tapi diambil lagi oleh petugasnya di sana. Itu diambil lagi 600. Yang diambil ditukar dengan sembako. Tapi tidak sesuai. Tidak sesuai harga. Itu. Menanggapi tuntutan warga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kepala desa hanya bisa berhenti dengan cara mengundurkan diri atau terjerat hukum dengan vonis di atas 5 tahun penjara. Sedangkan kepala desa Sarimekar dituntut polisi dengan ancaman hukuman hanya 2,5 tahun penjara. Kalau kami dari kabupaten sesuai aturan itu harus ada surat Pak dari BPD. Jadi BPD harus melaporkan kepada Pak Bupati melalui camat kaitan dengan kejadian yang terjadi di Sarimekar ini. Nah setelah sampai ke camat baru camat melaporkan ke Bupati. Jadi kami kalau untuk menindaklanjuti yang terjadi hari ini kami menunggu surat dari BPD.
kalau tidak ada surat tentu saja kami di kabupaten tidak bisa menjadi patokan gitu. Jadi kan seperti apa yang harus kami tindak lanjuti? Apakah kalau sebelumnya kan permohonannya Pak Kuwu ini harus diberhentikan. Nah, kalau hari ini kan jadi sedikit lebih ini. Jadi yang penting Pak Kuwu ini bisa berubah menjadi lebih baik. Tuntutan warga tersebut mencuat setelah Kepala Desa Sari Mekar bersama anaknya melakukan penganiayaan terhadap 2 warganya pada tanggal 5 November 2022 lalu. Polisi kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka. Usai menyampaikan tuntutannya selama 2 jam, warga akhirnya membubarkan diri. Mereka mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Polisi menangkap pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya terbungkus kain putih tanpa identitas di Kabupaten Bogor. Pelaku adalah seorang sopir angkutan kota yang nekat menghabisi nyawa korban setelah berusaha melakukan pemerkosaan dan merampok harta benda korban. AS alias IT, seorang pengemudi angkutan kota jurusan Citerep, Pasar Anyar, Bogor, ditangkap Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bogor. AS sudah 2 pekan menjadi buronan karena terbukti membunuh seorang wanita yang jenazahnya ditemukan di pinggir Jalan Raya Jakarta, Bogor. Pembunuhan sadis oleh tersangka AS terjadi pada saat korban dalam perjalanan pulang setelah bekerja di salah satu toko keramik di Kota Bogor. Saat itu korban duduk di kursi depan di samping pelaku yang mengemudikan angkot. Tersangka awalnya berniat memperkosa dan merampok harta benda korban, namun korban melawan. Ia kemudian nekat menghabisi nyawa korban dengan menusuknya menggunakan pisau sebanyak 17 kali. Di malam hari korban sepulang kerja kemudian menaiki angkot. Kebetulan di dalam angkot tersebut hanya sendirian. Kemudian si pelaku mencoba untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban, namun korban melawan, sehingga pelaku mengambil pisau dari tasnya dan menusukkan korban sejumlah 17 tusukan. Usai membunuh korban, tersangka mengambil perhiasan, handphone, dan sejumlah uang milik korban. Ia kemudian membuang mayat korban di pangkalan pasir yang ada di pinggir Jalan Raya Jakarta Bogor di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada 2 pekan lalu. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.